Jadi dari kecil saya udah terbiasa tuh lihat Eyang Kakung, Eyang Putri ngelipetin Ngelipet kain, batik. terus apa namanya gelar batik. Jadi main di antara batik sama pembatik-pembatik. Saya kok flashback, kenapa saya sekarang ada di sini ya? Halo Insertisan, kembali bersama saya Oki Alparesi. Seperti janji saya tadi ya, kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu artis senior yang sekarang sangat fokus dan concern sekali di dunia perbatikan. Ibu Ayudhya Pasha. Halo Oki. Aduh, terus sampai grogi ya, karena biasanya ngeliat ibu ini di sinetron, biasanya gitu di TV. Sekarang saya ketemu langsung dan ngobrol-ngobrol. Thank you so much Ibu udah hadir bersama kita di sini. Gitu. Saya juga terima kasih sudah diundang ke iTalk untuk ngobrolin soal kecintaan saya batik. Iya. Apa kabar Ibu? Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Karena buat saya yang terpenting adalah kesehatan ya. Dengan sehat kita bisa melakukan apa saja. Yes, bener banget. Dan sehat adalah kunci dari segalanya. Pasti sehari-hari juga padat banget nih. Iya. Kalian ngapain aja sih sekarang, Ibu Ayu? Oke. Sekarang ini saya lagi kontrak dengan salah satu production house untuk satu judul sinetron. Dan sinetron ini adalah stripping, jadi fokus utamanya adalah sekarang syuting stripping setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu, hanya libur di hari Minggu. Hanya jam syutingnya kita berubah-ubah, tergantung hari ini call jam berapa dan sebagainya. Jadi memang fokusnya di situ. Saya baru saja juga menyelesaikan kerjasama dengan Yayasan Alzheimer Indonesia yang memang fokus untuk masalah demensia. Baru menyelesaikan 10 film yang berkaitan dengan gejala demensia. Oh my God, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Ayu, luar biasa ya. Di sela-sela kesibukan syuting stripping cuman hari Minggu aja. Iya. Liburnya gitu ya, bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Nah, saya juga penasaran nih, dulu Ibu tuh awalnya memang main sinetron atau jadi model dulunya nih? Awalnya jadi model, jadi waktu saya jadi model itu juga bukan suatu hal yang direncanakan karena memang saya sekolah modeling itu sebetulnya untuk belajar bagaimana sebagai perempuan itu bisa make up, kemudian bisa menata busananya dengan baik, bisa berjalan sebagaimana layaknya perempuan kalau pakai high heels karena memang waktu kecil saya itu termasuk tomboy, 5 bersaudara, saya satu perempuan sendiri. Jadi ibu saya mewajibkan saya untuk memilih sekolah modeling di mana. Akhirnya saya memilih Studio One. Nah pada saat singkat cerita pada saat saya selesai mengambil kursus modelingnya dan ikut ujian di mana di situ banyak para desainer yang menjadi dewan juri, ternyata saya terpilih menjadi 3 terbaik lulusan di tahun itu di angkatan tersebut. Nah langsung besoknya ditawarkan untuk show, langsung fashion show. Saya ingat banget di Caping Gunung, Taman Mini Indonesia Indah yang sekarang sudah berubah wajah. Itu pengalaman saya pertama, show pertama kali di Caping Gunung untuk tamu ibu negara pada saat itu Ibu Tien Soeharto di Caping Gunung. Jadi itu sesuatu yang saya nggak pernah duga dan tidak pernah memimpikan. Nah dari situ akhirnya tawaran-tawaran show tidak pernah berhenti, show catwalk. Wow, itu tahun berapa kalau boleh tahu Bu udah mulai catwalk? Oki udah lahir belum ya? Seingat saya tahun 85. 85 belum lahir. Pasti covernya udah lahir ya? Belum juga ya? Tahun 85. Tahun 85. Sudah berlenggak-lenggok menjadi apa kalau bahasa Indonesia itu Pragawati. Bukan mau Pragawati sambil saya kuliah. Itu umur berapa itu Bu waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah seingat saya ya, itu saya di semester 4 atau 5. Jadi mungkin usia saya saat itu sekitar 20 tahun ya. Wah, berarti mengawali karir di industri entertainment ini sangat-sangat muda sekali. Betul ya. Nah, pasti masih muda kan, kadang juga kita suka ambisius juga untuk berkarir di dunia tersebut gitu ya. Kalau sekarang kan gampang ya, casting biasanya pakai handphone dikirim gitu ya kan, atau dari Zoom casting biasanya dikirim. Nah, kok zaman dulu itu gimana? Ibu dari casting apa ditawar-tawarin sama produser? Untuk menjadi Pragawati misalnya kita mau jalan untuk satu desainer ternama Indonesia.
itu juga casting loh istilahnya ya kalau di dalam film ya karena saya sekarang di film. Jadi saya harus datang ketemu desainernya lihat saya dulu kan dari portfolio yang dipunyain oleh modeling karena saya bergabung di Studio One waktu itu yang dipimpin oleh Ibu Samsidar Isa atau Mbak Chami. Jadi saya harus datang waktu itu pernah ke Iwan Tirta almarhum maestro batik kita, terus ke Mas Hari Darsono itu datang dan kemudian mereka lihat dan mereka mau mengambil saya untuk menjadi modelnya atau tidak. Kadang-kadang juga dengan koreografer demikian. Jadi waktu itu belum kenal sama Denny Malik, belum kenal sama Mas Guru Soekarno Putra, sementara beliau menjadi koreografer dalam suatu peragaan busana ya harus datang, dilihat, memperkenalkan diri karena pada waktu itu model pada waktu itu kan tidak seperti model sekarang, Oki, yang kalau jalan itu ala-ala di Paris Fashion Week dan sebagainya, Milan yang just jalannya, tapi kita pakai koreografi. Jadi kemampuan untuk menari itu juga diperlukan karena ada pemahaman musik, ada cue musik, ada hitungan, ada gerakan lenggak-lenggok, bisa gerakan Betawi, bisa gerakan seperti dance dan kita harus kompak. Jadi itu biasanya dicoba. Nah kalau yang bolot, mohon maaf nih, kalau yang bolot gitu agak lambat menerima sehingga kan itu mengganggu latihan dan sebagainya. Nah itu makanya koreografer juga butuh kenal. Ternyata lebih sulit juga ya kayaknya. Mungkin beda, challenge-nya mungkin beda ya yang zaman sekarang sama zaman dulu tadi memang harus benar-benar tune in nih ya. Harus tune in banget dan harus bisa menari juga begitu ya di atas panggung. Basic menari harus punya. Basic menari harus, jadi memang beda. Kalau misalnya penasaran Insertizen boleh nanti coba-coba di YouTube ya kan, di-googling lagi kira-kira kayak apa sih peragaan busana zaman dulu gitu ya. Betul banget. Nah, kemudian kan tadi kan kita ngomongin soal Ibu Ayu sebagai model nih. Nah, transisi nih dari model kemudian sekarang sangat sukses sekali karyanya di dunia perartisan atau dunia apa ya bisa dibilang seni peran lah gitu. Itu gimana transisinya? Susah nggak sih? Nggak mudah juga sih. Jadi karena setelah saya jadi model kan kemudian ada tawaran untuk iklan. Nah pada saat itu TV swasta pertama muncul. Tahun 1990-an TV swasta pertama sehingga ada iklan-iklan kan masuk. Betul. Saya ditawarkan untuk casting dan casting pertama saya adalah pasta gigi pada waktu itu. Anda punya masalah dengan gusi gitu kan. Nah itu casting pertama saya dan akhirnya saya lolos. Nah itu saya mulai berkenalan dengan kamera. Karena kalau ini kan enggak kamera terus kemudian model iklan salah satu penerbangan terbesar di Indonesia dan sebagainya itu syuting sampai di Australia dan sebagainya. Itu pengalaman baru berkenalan dengan kamera karena adanya TV swasta. Nah dari situ kemudian ada tawaran untuk menjadi anchor news di TV swasta pertama. Saya ikutan untuk ikut tesnya dan segala macam. Akhirnya saya terlibat di TV swasta tersebut, bekerja paruh waktu, menjadi produser sebuah acara yang kemudian ditayangkan di sebuah penerbangan. Nah, jadi tugas saya bukan muncul di TV tersebut, tetapi saya punya program, special program waktu itu saya di bawahnya Mbak Sasa Yusar Yahya. Kalau Oki ingat ya. Nah, baru dari situ saya masuk tuh ke TV-TV swasta lainnya sebagai pembawa acara. Terakhir saya di salah satu TV berita membawakan acara mengenai arsitektur Indonesia. Nah itu terakhir karir saya dan setelah itu saya mulai mendapatkan tawaran untuk main sinetron. Pada saat itu yang kontak adalah Multivision Plus, saya nggak akan pernah lupa oleh MVP, Mbak Dewi kontak saya selaku casting directornya, lalu saya masih nggak percaya diri tuh Ki, jadi saya masih enggak deh gitu. Bisa nggak sih soalnya bisa dari dunia bukan dunia berbeda ya, dari industri yang kurang lebih hampir sama tapi berbeda gitu, harus bisa acting di depan kamera. Betul. Gitu ya. Karena kalau kita membawakan sebuah berita atau apa kan kita duduk gitu ya. Tapi kalau kita acting kan areanya lebih luas, geraknya dan sebagainya. Challenge baru lagi nih challenge buat Ibu baru. Ayu ya. Nah tapi kemudian tawaran itu datang sampai 3 kali. Wah pertanda nih. Betul. Jadi saya mikir pasti ada orang yang lihat yang saya tidak tahu. Apalagi seorang casting director ya yang meminta. Akhirnya oke deh saya coba
gitu untuk masuk dan akhirnya sampai sekarang nggak berhenti. Wow, alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi ya, luar biasa loh. Kayaknya saya mulai waktu itu udah usia 35 deh, iya. 35 dulu waktu iya, itu ya? waktu memulainya untuk dunia, mulai dengan sinetron terlebih dahulu sebelum kemudian akhirnya film dan teater. Nah, film nih, tadi ternyata ya, yang namanya kesuksesan atau misalnya cita-cita tuh diraih nggak langsung kayak straight line gini Ibu ya. Kita harus keliling-keliling dulu kemana, dari pembawa berita dulu, jadi model dulu, baru akhirnya berkarir dunia entertainment dan dunia seni peran lah ibaratnya gitu ya. Masih ingat nggak nih Bu, film pertama atau sinetron pertama yang Ibu Ayu dapetin? Masih. Masih? Jadi yang pertama itu judulnya adalah Permataku. Waktu itu saya beradu dengan Primus Yustisio. Oke, manusia Panji Milenium itu ya? Iya, manusia Panji Milenium. Dan juga Paramita Rusady. Oh, itu artis kawakan tahun 90-an itu ya? Iya, betul. Lalu yang kedua saya masuk ke yang cukup hits waktu itu adalah Dewi Fortuna. Nah, Dewi Fortuna ini waktu pandemi hits kembali karena ditonton kembali oleh masyarakat publik. Jadi kita sempat juga ketemuan atau kita keluar di sosial media bersama dengan pemain-pemain Dewi Fortuna. Di antaranya ada Bella Safira, Jeremy Thomas, ya Putri Patricia, Cutari dan sebagainya. Ya itu beberapa sinetron yang produksi daripada waktu itu Multivision. Yang kemudian akhirnya tidak membuat saya berhenti untuk sampai sekarang di dunia seni peran dan benar-benar udah jatuh cinta. Waduh, jatuh cinta pasti butuh pengorbanan. Ya. Ada nggak sih kisah mungkin apa bisa kita bilang ya, suka dukanya deh di dunia seni peran gitu? Iya, sebenarnya di dunia seni peran menurut saya lawannya memang adalah diri kita sendiri. Oke. Kenapa? Karena kita kan karena kami ini bekerja dengan tim yang sangat besar. Bahkan kalau satu produksi sinetron bisa 135 orang, 140 orang gitu ya. Jadi bekerja sama dengan banyak orang yang berbeda pendidikan, berbeda tata caranya, sebagainya. Itu memang membutuhkan kecepatan dalam beradaptasi. Yes, betul. Nah, kadang-kadang kan kita kalau diminta yang paling berat itu kan adalah menunggu ya. Bener banget, itu nunggu jadi, pasti bosan. Bosen kan, nah, tapi itu terpaksa memang harus dilakukan walaupun tidak setiap saat menunggu. Ada saat-saat yang memang pernah saya mengalami menunggu sampai 8 jam, 10 jam. Itu yang kadang-kadang bikin emosi itu naik. Betul. Nah, di situ memang dibutuhkan self control, penataan emosi. Jadi saya betul-betul belajar bersabar dengan ikhlas itu di dunia ini. Wah, bener sih. Apalagi kalau misalnya di persyutingan ini kan kita nggak bisa tahu ya, ada sesuatu yang mundur, mau ngomong kita juga harus menunggu. Betul. Yes, benar banget. Dan setiap karir kita itu pasti ada teman-teman atau misalnya keluarga yang mendukung. Nah, kalau dari Ibu Ayu sendiri, dari keluarga atau orang tua itu apakah mensupport langkah Ibu Ayu sejak awal saya mau misalnya jadi model atau jadi pembawa berita atau sekarang menjadi seni peran lah gitu ibaratnya? Iya. Ayah ibu saya sebetulnya menginginkan saya karena cita-cita saya dari kecil terjun di dunia politik. Jadi ayah ibu saya itu berharap suatu saat saya bisa duduk menjadi salah satu anggota dewan untuk membawakan suara rakyat gitu. Dan saya memang suka sekali dalam pekerjaan sosial dan sebagainya. Jadi pada waktu itu yang diharapkan oleh orang tua saya tapi itu putus ketika saya gagal masuk di FISIP UI. Satu-satunya yang university yang saya tuju pada waktu mengikuti Sipenmaru dan sebagainya itu adalah FISIP UI. Saya nggak daftar di mana-mana lagi. Kemudian itu karena tidak diterima saya baru mikir saya ikut gelombang ketiga akhirnya di Trisakti masuk ke Fakultas Hukum. Itu tanpa masuk aja karena udah nggak, aduh ini udah gelombang ketiga apa ya gitu ya. Akhirnya saya pilih Fakultas Hukum karena kebetulan ayah dan ibu saya juga adalah sarjana hukum. Jadi itu pilihan saya dan di tengah-tengah itulah saya bekerja sebagai model. Jadi sebetulnya harapan orang tua tadinya itu menjadi politikus. Ya. Oh, I see. Oke. Nah, selain fokus di dunia hiburan, nah sekarang Ibu Ayu ini menjadi salah satu pendiri Ikatan Pecinta Batik Nusantara. Iya. Nah, kan dari dunia entertainment atau seni peran, kemudian ke dunia pencinta batik,
itu tuh kenapa akhirnya Bu Ayu tuh fokus untuk ibaratnya menjadi salah satu warrior untuk melestarikan salah satu budaya Indonesia yang sangat-sangat berharga sekali ini gitu Bu? Iya, memang ketertarikan saya pada dunia seni ini mau tidak mau jadi menyentuh pada budaya karena batik ini juga bagian daripada budaya yang kita, peninggalan budaya yang kita miliki. Dan pada waktu itu memang diminta oleh Wamen pariwisata pada saat itu adalah Bapak Sapta Nirwandar selaku inisiator dari pemilihan putra-putri batik Nusantara mengajak saya untuk bergabung untuk bersama-sama mendirikan Ikatan Pencinta Batik Nusantara bersama Ibu Tanti Kustantia, salah satu pensiunan dari Kementerian Pariwisata dan salah satu putri pariwisata yaitu Andara Raini Ayudini. Jadi kami berempat pada waktu itu. Tahun 2009 kita pernah ada awalnya huru-hara karena ada negara jiran yang mau mengambil batik kita kan. Itu saya waktu SMA saya inget banget itu. Iya. Iya kan? Itu saya waktu SMA inget banget. Gimana dulu rasanya? Wah, rasanya itu sampai akhirnya di sekolah tuh waktu itu bikin perlombaan karya seni yang mau ngomongin tentang kejadian itu gitu. Gimana cara kita bisa menjaga budaya kita. Nah, gitu. Akhirnya orang baru tersadar kan bahwa kita punya batik padahal orang lain sudah melihat itu dengan sangat kuat bahkan mau mengambil itu sebagai budaya mereka. Nah, itu sebetulnya titik tolaknya dari situ. Jadi gimana nih caranya supaya anak-anak muda ini mereka tahu, paling nggak tahu dulu deh batik itu apa sih gitu. Sampai sekarang pun orang juga masih nggak paham batik itu apa, bisa kain tenun dibilang batik, terus tekstil bermotif batik dibilang juga batik gitu. Jadi masih kita sendiri sebagai bangsa Indonesia belum memahami hal itu. Nah, jadi makanya pada waktu diajak saya langsung menerima dengan baik gitu ya. Nah, terus kita bikin program-programnya dan kami merasa bahwa dengan menyelenggarakan pemilihan putra-putri batik Nusantara itu bisa salah satu cara untuk mempengaruhi anak muda. Benar banget. Karena di situ mereka bisa menunjukkan eksistensinya, datang dari berbagai provinsi di Indonesia dengan macam keragaman batik yang kita miliki, dan mereka kami karantina selama 1 minggu untuk berinteraksi tidak hanya kepada para pakar batik, tetapi juga mereka belajar tentang sejarah batik, belajar membatik di museum tekstil ini, kemudian juga belajar tentang skill yang lain yang berkaitan dengan pengembangan diri. Jadi itu sebetulnya awalnya dan kami merasa bahwa pada saat itu tuh hal ini memang bisa mempengaruhi kehadiran mereka itu bisa menjadi semacam penggugah bagi para anak-anak muda lainnya. Dan kami disupport pada saat itu oleh Kementerian Pariwisata dan juga oleh ada katakan Jarum Foundation, kemudian semua perusahaan yang memang mempunyai kepedulian terhadap budaya khususnya batik. Betul banget, dengan memperdayakan anak muda ini bisa menjadi regenerasi gitu ya. Misalnya kalau hanya berhenti di ibu atau berhenti di kita doang berarti nggak akan ada regenerasi, anak-anak muda akan tahu lagi tentang batik. Sedangkan batik tadi seperti kita udah ngobrol-ngobrol tadi di belakang ya. Di belakang ada yang tadi kita ngobrol, bahwa saya batik itu adalah bisa kita mempelajari history atau budaya dari Indonesia sendiri melalui motif batik. Ya seperti saya tadi masuk ke dalam juga ada beberapa ternyata cerita dari cerita rakyat juga ada di situ. Seperti itu ya. Betul. Jadi kita bisa memahami, termasuk juga yang menarik adalah pesan leluhur itu yang dia disampaikan yang paling kepada generasi berikutnya melalui motif-motif yang ada di batik. Jadi kan gambar-gambar ini bisa melambangkan dari daya cipta pencipta motif batik itu sendiri. Sebenarnya apa sih message yang mau disampaikan karena ternyata nggak cuma sekedar gambar aja gitu ya. Wow, dan kalau boleh tahu juga nih, ini kan kita lihat nih hari ini Ibu ini pakai batik dipadukan dengan jeans, dengan high heelsnya juga jeans. Ini memang sangat modern tapi klasiknya juga dapat. Kalau boleh tahu nih, di rumah tuh batiknya ada berapa sih? Pasti banyak banget, mungkin melebihi dari koleksi batik di sini, mungkin gitu ya? Enggak, Ki, nggak pernah ngitung sih Ki, karena saya setiap kali punya kesempatan ke daerah, pasti saya tanya, di mana saya bisa menemukan toko batik atau pembatik di daerah ini. Sampai ke Ambon pun
saya tanya. Waktu saya punya kesempatan ke Ambon ya. Terus kemudian dari Papua saya juga waktu itu melihat karena memang walaupun pembatik-batiknya banyak dari Jawa, tetapi motif-motif batik Papua juga mulai diperkenalkan. Nah, jadi ya itu numpuk akhirnya batik-batiknya. Ada yang kemudian saya bikin baju seperti yang saya gunakan sekarang. Oh, ini bikin sendiri? Ini kebetulan koleksi dari Lakon. Apa yang juga saya sering kali datang ke pusat-pusat mode yang memang mereka jualan produk-produk Indonesia dan banyak batiknya. Iya. Kalau boleh tahu juga nih Bu, favorit ini batik. Iya. Batik apa? Dan kira-kira occasional itu suka datang pakai batik tuh ke tempat mana aja? Apa ke pesta doang atau ke kondangan doang gitu biasanya? Kalau saya sebanyak mungkin sih menggunakan batik gitu ya, karena supaya koleksi yang saya punya itu dipakai. Nah, entah itu dipadukan dengan kebaya, entah itu menjadi sebuah gaun malam, atau cocktail dress, atau mungkin celana panjang, trousers dan blouse seperti yang saya pakai sekarang. Jadi memang sebanyak mungkin saya pakai gitu, karena saya juga sangat menghargai para pembatik-pembatik yang ada di Indonesia dan berharap tidak akan pernah punah. Dan ingin sekali juga banyak pembatik muda, karena anak muda sekarang lebih seneng kerja di tempat yang dingin. Iya benar-benar. Karena batik kan harus ada apinya itu tadi ya. Ada api, ada uap, ada ini ya. Jadi itu memang harus dengan kecintaan ya untuk melakukannya. Nah, ingin sekali terutama juga pembatik-pembatik alusan yang sudah mulai banyak punah sekarang. Batik alusan. Belakangan memang saya banyak melihat motif-motif batik yang lebih modern. Jadi cuman tarik garis, tapi prosesnya ya proses dengan batik ya, pakai canting, malam, perintang warna itu tadi, kemudian atau pakai cap, tapi motif-motifnya menjadi lebih sederhana. Kalau orang dulu itu kan motif-motifnya benar-benar detail, jelimet very juga detail. sangat detail ya. Betul, sangat detail dan halus sekali buatannya. Wow, itu kalau nggak bukan kita, siapa lagi yang melestarikan budaya Indonesia tadi seperti usaha-usaha dari Bu Ayu juga dengan salah satu sebagai pendiri ya, Putra Putri Batik dengan generasi ini akhirnya mereka paham, mereka cinta dan mereka sebarkan lagi ke generasi selanjutnya. Iya betul. Jadi mereka sekarang kan kalau kuliah coba Oki kan dosen juga ya. Anak-anak muda sekarang kan kuliah udah pada pakai batik, bahkan mereka pakai kain pareo yang diikat-ikat dipadu dengan t-shirt gitu ya. Nah, mereka sudah tidak segan lagi menggunakan batik di segala kesempatan. Benar. Dan kalau di kampus saya ngajar itu ya ada satu hari memang wajib memakai batik untuk mata kuliah tertentu. Jadi kalau nggak pakai batik harus cari, harus cari pinjem. Pokoknya harus pakai batik, harus mencintai budaya Indonesia. Nah sebelum kita lanjut juga nih kita akan mengundang salah satu atau seorang pengelola museum seni yaitu ada Ibu Sri. Nah, tadi kan kita masih memperingati Hari Batik Nasional, tapi nggak lengkap kalau misalnya kita nggak ngomongin tentang Museum Tekstil itu sendiri. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Unit Pengelola Museum Seni, Ibu Sri Kusumawati. Waduh, Ibu selamat datang, terima kasih. Harusnya saya bilang selamat datang, kan tempat Ibu ya sebenarnya. Nah, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita semua pada siang hari ini. Nah Bu, boleh diceritakan sedikit nggak tentang Museum Tekstil ini, kira-kira kapan berdirinya dan mungkin koleksinya itu apa-apa aja. Nah ketika pada saat pertama peresmian, koleksi pertama apa yang dihadirkan di sini Bu? Boleh silakan Bu. Jadi kalau bicara tentang Museum Tekstil ini ada keunikannya. Keunikannya adalah museum ini letaknya di bangunan cagar budaya atau bangunan bersejarah. Bangunan Museum Tekstil ini dibangun pada awal abad 19 ya awalnya. Jadi sudah lebih dari 200 tahun ya usianya. Dan awalnya itu digunakan untuk rumah seorang berkebangsaan Prancis. Nah setelah dia tempati berpuluh tahun kemudian dia jual ke konsul Turki. Waktu itu lalu konsul Turki itu menambah bangunan di samping Museum Tekstil yang kemudian menjadi galeri batik gitu ya. Kemudian gedung ini sempat juga dipindah tangankan ke seorang saudagar berkebangsaan Belanda.
Dr. Christian Karl Krag. Dia pernah menempati gedung ini di tahun 1942 pada saat itu. Kemudian tahun 45, nah mengapa gedung ini bersejarah bukan hanya karena usianya sudah 200 tahun, tetapi juga dia pernah menjadi markasnya Front Pemuda Pelopor dan Barisan Keamanan Rakyat waktu tahun 45 ketika masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu setelah itu tahun 62 gedung ini dikuasai oleh Departemen Sosial dan tahun 75 diserahkan oleh Departemen Sosial kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada saat itu gubernurnya adalah Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin. Dan pada tahun 75 itu Bapak Ali Sadikin melihat bahwa ada penurunan pengetahuan masyarakat tentang wastra tradisi Indonesia. Sehingga dia merasa bahwa ibu kota negara ini perlu sebuah museum yang menjadi pusat edukasi dan pelestarian wastra tradisional Indonesia. Oleh karena itu kemudian dengan beberapa tokoh terkemuka Indonesia mereka membentuk Himpunan Wasta Prema waktu itu di tahun 76 juga, dan kemudian Himpunan Wasta Prema ini menghimpun koleksi-koleksi dari kolektor-kolektor kain Indonesia untuk menjadi koleksi pertama dari Museum Tekstil. Ada 500 koleksi yang kala itu disumbangkan oleh para kolektor. Jadi mereka merelakan koleksi kainnya ya. Untuk menjadi koleksi awal dari Museum Tekstil. Kemudian Pak Ali Sadikin sendiri juga mengundang gubernur-gubernur lain dari beberapa daerah di Indonesia untuk menyumbangkan koleksi wastra khas dari provinsinya masing-masing. Itulah koleksi awal di Museum Tekstil. Dan museum ini diresmikan di tanggal 28 Juni tahun 76 oleh Ibu Negara pada saat itu Ibu Tien Soeharto. Wow, ini luar biasa ya, dalam satu line langsung kita dapetin banyak sejarah ya kan tentang tekstil, dan ternyata ini dari abad ke-19 ya, bangunnya awal ya. abad ke-19 ya. Sudah 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Ini kalau nggak saya di sini saya nggak tahu nih tentang sejarah itu ya, luar biasa. Jadi citizen jangan main ke mall aja gitu ya. Coba ayo main ke museum. Kita bisa tahu roots kita, sejarah kita, dan pokoknya tentang yang sesuatu yang amazing tentang Indonesia itu kita bisa belajar dari museum. Oke, putra-putri batik Nusantara itu wajib untuk kemari. Oh iya. Karena mereka belajar membatiknya, kami bekerja sama dengan Museum Tekstil. Iya, jadi mereka memang wajib harus datang kemari dan belajar membatik di sini. Wow, berarti eventnya banyak banget ya. Pasti sekali lagi ini effort dari pemerintah juga dan museum juga supaya masyarakat itu semakin cinta dengan budaya dan semakin tahu dengan batik yang kita pakai pada siang hari ini. Kan terbuka juga untuk publik ya? Iya, terbuka untuk belajar. Bisa juga tuh buat publik yang ngajak anak, saudara ke sini kita belajar batik. Hari Minggu seru banget. Nah, ini kan sudah akan merayakan Hari Batik Nasional nih. Nah, sebelumnya dari museum sendiri apakah sudah sering melakukan event-event atau misalnya nantinya kira-kira mau bikin apa sih untuk merayakan Hari Batik Nasional ini? Kami secara teratur ya setiap tahun tuh pasti ada pameran tetap dan pameran temporer ya. Jadi untuk tahun ini dan tahun lalu pun kita ada 1 tahun itu yang diselenggarakan oleh museum, ada 3 kali pameran. Yang tahun ini yang sudah kita selenggarakan itu pameran mengenai tenun di bulan Juni dalam rangka memperingati hari ulang tahun Museum Tekstil dan Himpunan Wasta Prema. Itu tenun daur hidup. Jadi ternyata kalau selama ini kita tahu batik yang digunakan dalam daur hidup manusia, ternyata tenun juga digunakan dalam daur hidup manusia. Jadi di beberapa daerah itu ada tenun yang khusus digunakan untuk pada waktu dia hamil, pada waktu dia menikah, pada waktu kematian, itu tenunnya berbeda-beda, motifnya berbeda-beda. Itu bulan Juni ya. Kemudian yang untuk Hari Batik ini nanti kita akan bikin pameran temporer juga. Rencananya akan dibuka di tanggal 5 Oktober. Jadi pemirsa kalau sempat nanti bisa juga datang ke Museum Tekstil untuk melihat pameran temporer tentang batik Indonesia di tanggal 5 Oktober. Kita akan membawakan tema karya artisan batik Indonesia. Wow. Jadi ada 9 maestro batik yang karyanya akan kita pamerkan di ruang pameran temporer Museum Tekstil ini. Misalnya Iwan Tirta, ada Gotik Swan, kemudian ada Katura, ada Ibu Sud, ada 9 artisan terkemuka ya ternama di Indonesia yang karyanya akan kita pamerkan di pameran batik. Selain tanggal berapa tuh Bu? Tanggal 5 Oktober dan akan berlangsung selama 2 minggu. Karena setelah itu museum ini akan direnovasi Bu.
Harus cepet-cepet banget ini berarti. Direnovasi berapa lama? Sampai akhir tahun. Wah, jadi berarti ada mesti datang ya. ya banyak yang harus kita betulkan. Nanti AC-nya juga kita benahi, instalasi listriknya juga supaya aman kita benahi. Insya Allah nanti di awal tahun depan musim ini buka lagi untuk umum. Jadi itu pameran terakhir sebelum musim ini direnovasi, Bu. Waduh, jadi catat tanggalnya tuh ya, boleh di playback lagi sampai kapan, karena akan tutup nanti sampai akhir tahun. Setelah itu Setelah ya, itu akan ya. tutup ya. Waduh. Ya, dan selain pameran kami juga akan ada seminar. Jadi para artis ini kan seniman-seniman batik ternama di Indonesia yang sekarang ini kan banyak populer justru batik printing ya, Bu ya. Iya. Justru batik-batik karya maestro batik ini yang perlu kita perhatikan. Ini luar biasa karena batik ditetapkan sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity dari UNESCO di tahun 2009 itu kan yang dinilai bukan hanya sekedar produknya saja, tapi proses pembuatannya itu yang luar biasa gitu kan, termasuk filosofi yang ada di baliknya. Nah ini kan artis-artisan terkenal kita ini yang membuat itu, yang melalui proses lengkap bagaimana sebuah karya batik itu dilahirkan. Nah ini yang perlu kita angkat lagi supaya masyarakat benar-benar tahu sebuah proses batik yang melahirkan karya adiluhung itu seperti apa. Dan mereka akan kita minta untuk menjadi narasumber dalam seminar juga dalam rangka pameran tersebut untuk bercerita tentang itu, tentang perjalanan bagaimana mereka membuat karya-karya yang luar biasa. Nah, selain itu kami juga menyelenggarakan workshop membatik. Jadi kami juga ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana sih sebetulnya batik, cara membuat batik. Nah, kali ini pesertanya itu adalah teman-teman kita siswa-siswi difabel. Ya, jadi kalau yang normal kan mereka bisa datang kapan saja ke museum ini. Tetapi ketika yang difabel perlu perhatian khusus, penanganan khusus, ini kita yang undang. Kita yang undang, kita sediakan jemputan ke sekolah-sekolahnya, kemudian kita berikan pengetahuan kali ini tentang batik cap. Karena kalau batik tulis agak sulit buat mereka. Jadi akan ada workshop juga tentang batik cap. Tapi batik cap itu juga nggak mudah loh, Ki. Karena kan kita ngecap, kadang-kadang ngecapnya nggak cuma satu kali, tapi 2 kali. Jadi harus precise. Kan harus sabar juga ya, Bu. Yang kedua kali kan numpuk tuh. Jadi memang musim ini memang terbuka untuk siapapun itu yang mau mengetahui dan belajar tentang budaya Indonesia, terutama tadi to be spesifik tadi belajar membatik gitu ya. Nah, kalau Bu Ayu sendiri suka ngajak keluarga juga sih jalan-jalan ke museum, atau misalnya Bu Ayu sendiri juga suka ke museum ya, saya dengar tadi gitu ya? Iya, saya suka sekali ke museum. Ya. Nah, kalau keluarga sendiri itu memang apakah Bu Ayu juga menerapkan untuk mencintai batik juga, atau seperti apa kalau buat keluarga sendiri? Jadi karena mungkin ya Bu, kami di keluarga itu mencontohkan sebagai orang tua, jadi saya nggak pernah menyuruh anak saya untuk ayo pakai batik gitu. Cuman dia setiap kali tuh lihat, terus saya sengaja gitu saya ceritain, ini batiknya saya dapat dari sini loh, dari sini. Misal tadi Gothic Swan, ketemu sama yang melanjutkan koleksinya batik Gothic Swan dan sebagainya. Itu saya cerita gitu. Jadi mereka kayak denger dongeng. Saya nggak tahu kenapa anak saya yang kedua itu sekarang ke kantor setiap hari. Saya nggak suruh, Ki, pakai batik. Tiap hari. Jadi saya memang menyediakan beberapa batik-batik untuk suami, untuk anak saya yang laki-laki, karena 2 anak laki-laki kan. Batik itu mereka harus punya. Jadi ternyata dipakai terus. Jadi saya merasa, oh ternyata anak saya apresiasi. Saya tanya kenapa, bangga aja dia bilang. Pakai batik tapi dia berlengan pendek ya, karena lebih simpel. Terus kemudian dia bilang dia nggak ragu kalau harus ketemu pejabat, ketemu orang yang lebih dituakan, merasa bisa nggak saltum atau salah kostum. Iya. Gitu. Jadi memang harus kita dulu yang ibaratnya mencintai dulu gitu ya. Kemudian nanti the rest will follow gitu. Nah, selain Ibu Ayu dan keluarga nih benar-benar suka batik, maksudnya di luar keluarga, apa Bu Ayu juga menularkan itu juga ke sekeliling Bu Ayu? Iya. Teman-teman saya kebetulan kita punya grup SMA, punya grup universitas dan sebagainya. Menarik. Jadi ketika mereka lihat saya selalu pakai batik,
terus mereka tahu saya kan selalu mengundang ke acara pemilihan putra-putri batik atau gebiar batik anak muda, mereka kami undang. Akhirnya mereka lama-lama juga jadi belajar bahkan banyak bertanya. Lalu kemudian ketika pernikahan gitu mereka pasti tanya, yuk cocok nggak kainnya ini, kan dari setiap momen itu kan berbeda-beda motif batik yang dipakai gitu. Jadi secara tidak langsung masyarakat langsung mengaplikasikan seperti putra-putri batik kalau kuliah, baik dia kuliah di luar negeri ataupun di sini, kita selalu pesankan pakai batik ya karena kamu akan menjadi influencer untuk anak-anak muda memakai batik. Ya teman-temannya lihat, ternyata lucu juga ya ke kuliah pakai kain pareo atau kuliah pakai batik gitu dan keren. Dan sekarang anak-anak sekarang kan perkembangan modenya juga di fashion, batik semakin semakin modern tampilannya, dan ada tas, sepatu, sebagainya. Jadi ya udah menjadi fashion sekarang ya Bu ya. Iya. Wow, jadi memang no boundaries lagi sekarang untuk batik. Apakah saya mengajar nanti ke kampus kayaknya harus pakai batik juga kayaknya nanti? Keren kan begini? Atau pakai kain gitu loh, jadi pengen aja deh yang berkain tuh kayaknya oke juga. Aslinya kan pria Indonesia itu berkain. Berkain ya. Baru kemudian ketika Eropa penjajahan masuk, mulai pakai celana. Wow, nah kalau misalnya Ibu, ada nggak sih yang punya background berdekatan dengan batik di keluarga? Di keluarga Ibu? Ini pertanyaannya bagus sekali Bu Sri, nggak apa-apa ya saya cerita dulu. Jadi saya ini ternyata dilahirkan dari keluarga yang saudagar batik. Oh, pantes udah ada itu aura batik itu ada gitu. Kayaknya menitis gitu. Menitis kayaknya saya benar. diminta mungkin almarhum eyang saya walaupun tidak pernah berpesan gitu ya. Saya juga jadi kayak napak tilas Bu. Jadi ibu saya orang Jogja, ayah saya orang Bali. Nah, ibu saya tuh di Jogja tinggal di Kadipaten di belakang istana keraton, dan berkeluarga. Eyang saya tuh punya anak 10. Nah, eyang saya tuh memang membesarkan anak-anaknya dari menjadi saudagar dan menjadi pembatik. Nah, jadi dari kecil saya udah terbiasa tuh lihat eyang kakung, eyang putri ngelipetin kain, terus gelar batik. Jadi main di antara batik sama pembatik-pembatik. Saya kalau flashback, kenapa saya sekarang ada di sini ya, dan kenapa saya begitu cinta? Oh, ternyata itu tadi dia. Iya, jadi sejak itu makanya saya selalu juga menginfluence orang dari kehidupan saya sendiri gitu untuk hal itu. Jadi berarti jadi duta batik Indonesia. Iya, insya Allah. Nah, kalau mantu nih. Ya. Nah, kalau mantu itu gimana ceritanya bisa ketemu mantu gitu ya? Ini ngegosip dikit nih, mesti dari batiknya dia ngegosip. Iya, tapi ini bagian dari kepada kehidupan, karena kan memang batik itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita ya. Betul. Seperti tadi Bu Sri bilang, apa istilah Ibu, daur hidup ya, daur hidup. Jadi karena saya punya anak-anak banyak di putra-putri batik, ratusan ya bahkan, jadi anak saya yang pertama Narendra Pawaka itu waktu itu bilang waktu dia mau serius gitu ya, Bu saya ingin menikah, cariin jodoh dong. Oh, ini gitu. Malah ibunya disuruh cariin ya? Iya, jadi cariin jodoh dong, iya gitu, karena kalau ibu yang cari pasti yang ibu pilih yang cocok sama ibu gitu kan. Jadi saya nggak harus susah lagi untuk beradaptasi dengan keluarga. Nah, karena saya punya banyak putri-putri batik Bu. Jadi saya lihat siapa yang lagi jomblo, kenapa enggak? Siapa yang gitu aja gitu yang udah kenal. Akhirnya juga. Ketemulah sama Putri Batik 2011, Twindara Rasati sebagai Putri Batik favorit, dan alhamdulillah berjodoh. Berjodoh sampai sekarang. Iya, jadi dipertemukan. Pertemukan dari batik bisa menjadi jodoh. Iya. Jadi kan tertular lagi ilmunya kan mengenai batik kepada anak saya lagi. Jadi nanti bisa turun-temurun. Kan batik juga bisa menjadi warisan ya Bu untuk di keluarga. Iya. Yes, benar banget ya. Seperti museum ini menjadi warisan buat kita semua. Jadi harus terus dijaga. Jadi bagi yang datang ke sini jangan buang sampah sembarangan gitu ya Bu ya. Dan pokoknya harus nggak boleh mengganggu ketertiban umum di sini gitu. Nah, kalau ngomongin soal museum nih Bu, ada nggak sih masukan-masukan dari pengunjung sini untuk museum ini sendiri? Pastinya ada ya, karena kami setiap 1 triwulan, jadi 1 tahun itu ada 4 kali kita adakan survei kepuasan masyarakat. Jadi pengunjung itu ditanya bagaimana mereka menilai pelayanan kita dan semuanya. Dan masukannya antara lain yang paling banyak kita diminta meningkatkan sarana prasarana.
gitu ya. Jadi mereka supaya lebih nyaman lagi datang ke sini, mungkin ada untuk kids corner-nya, untuk fasilitas ibu menyusui, kemudian untuk ramah juga bagi difabel maksudnya. Kemudian ada juga yang kasih masukan untuk pendingin, pastikan suhunya semuanya terkontrol ya di seluruh. Cukup panas sekitar di Jakarta ini ya. Apalagi ada kain kan, ada kain. Lebih aman. Betul. Benar. Kemudian mereka juga ingin kita lebih inovatif dan kreatif, dan terakhir nih sesuai dengan perkembangan zaman, mereka ingin ada sentuhan teknologi informasi dalam pameran kita. Jadi tidak hanya sekedar dia hanya melihat kain, mengagumi keindahan kain, tapi kalau jadi padukan dengan teknologi informasi pasti akan lebih menarik gitu. Jadi itu merupakan masukan yang berharga yang insya Allah mulai akan kita realisasikan nih. Setelah ini renovasi, kita perbaiki seluruh gedungnya termasuk dengan fasilitas pendingin dan sebagainya. Kemudian untuk teknologi informasi juga kami sudah mulai ada kan nih di Kids Corner kita, Bu. Jadi anak-anak yang datang bisa main, ada layar, dia bisa pakai pakaian ini tapi di layar itu gitu. Jadi sentuhan-sentuhan itu mulai kita perkenalkan juga kepada pengunjung, dan kita berharap tahun depan akan ada lagi bentuk teknologi informasi lain yang kita aplikasikan dalam pameran kita, Bu. Itu menyenangkan sekali ya. Dan orang makin betah di museum. Kita kalau di museum paling sedikit kan 3 jam gitu. Dengan adanya interaksi-interaksi dengan teknologi tadi bisa membuat anak-anak juga semakin betah. Kebayang anak zaman sekarang kan di depannya gadget gitu ya. Tapi dengan cara itu akhirnya mereka bisa mencintai batik ataupun tekstil-tekstil yang ada di Indonesia. Sekarang ini kalau datang ke sini tidak hanya bisa melihat pameran, belajar membatik, workshop membatik, tapi juga bisa melihat tanaman-tanaman pewarna alam. Jadi ini taman pewarna alam. Jadi ada berbagai tanaman yang digunakan sebagai bahan pewarna alam yang kita tanam juga di museum ini, dan bisa dilihat oleh pengunjung untuk mempelajari kayak batik-batik ini, batik-batik tulis yang asli semua menggunakan pewarna alam. Jadi benar-benar sustain buat lingkungan juga, gitu ya, tidak menggunakan chemical yang berlebihan juga, dan menggunakan tadi ya pewarna-pewarna alami yang langsung nih di kebunnya ini ada di belakang, nanti kita juga akan lihat. Jadi ada aneka tumbuhan menghasilkan pewarna alam. Ini menarik sekali gitu ya. Nah, kalau tadi kan memang beberapa usaha seperti Ibu Ayu dengan mendirikan salah satu pendiri Putra Putih Batik, dan tadi juga IPBN. Ikatan Pencinta Batik Nusantara. Kemudian Ibu juga mengelola untuk museum tekstil ini. Nah, itu kan untuk melestarikan di masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kalau misalnya nih menurut Ibu Ndi, ini pertanyaan terakhir ya, kira-kira apa sih harus kita lakukan lagi untuk bisa mempromosikan batik kita ke luar negeri? Ya, kalau orang Indonesia mungkin udah tahu ada batik gitu, tapi kalau luar negeri mungkin masih nggak tahu ini baju apa sih, bunga-bunga, ada gambar wah ini baju apa. Nah, kira-kira kalau ke luar negeri apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari Ibu dulu. Paling tidak luar negeri harus memahami bahwa semakin banyak masyarakat internasional yang tahu bahwa batik itu adalah milik Indonesia. Dan itu sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Tapi kita harus berbuat lebih banyak lagi gitu. Nah, kita juga sudah banyak brand-brand high brand, maksudnya brand-brand ternama itu yang mau berkolaborasi dan menggunakan motif batik seperti motif batik kesukaan Oki Megamendung. Ya, itu juga pernah digunakan oleh salah satu brand ternama. Parang itu juga pernah digunakan. Nah, jadi tapi memang harus melihat ya apakah motif, warna itu sesuai dengan kesukaan atau tren atau budaya orang-orang setempat yang ada di luar negeri. Jadi memang kita tidak bisa terlalu memaksakan budaya yang kita punya kepada mereka, tetapi dengan mereka tahu saja bahwa batik itu dari Indonesia, itu buat saya itu sudah sesuatu, dan bahwa mereka tahu bahwa batik itu melalui suatu proses yang mahakarya, itu sudah merupakan sesuatu buat saya. Nah, terutama kalau tadi kita nggak usah mikir internasional dulu deh, di dalam negeri dulu, Bu, masih banyak yang belum paham apakah yang disebut dengan batik. Jadi printing yang tadi Ibu tuh bilang dan banyak digunakan oleh orang karena memang harganya murah. Itu lebih murah maksud saya, itu adalah tekstil bermotif batik, bukan batik. Batik berbeda jadinya gitu ya? Iya, jadi berbeda. Motifnya saja yang ditiru terus kemudian di print. Kalau batik tadi Ibu sudah sebutkan harus melalui proses ada filosofinya dan
Dan itu tadi ya Bu, nggak bisa cuman sehari 2 hari jadi. Iya, betul. Butuh proses panjang. Butuh gitu proses ya. panjang, Baiklah. iya. Jadi itu sih harapannya, dan kalau bisa sih Bu, di sekolah-sekolah kan kita dulu ada apa ya, Aku dulu ekstrakurikuler. namanya muatan lokal. Iya, iya. Mulok, muatan Iya, lokal dulu tuh iya. ngebatik gitu. Nah, itu kalau bisa memang digalakkan di setiap sekolah, baik di sekolah internasional, karena kan sekarang mulai banyak sekolah internasional, sekolah national plus, sekolah negeri. Kalau bisa ini menjadi pelajaran wajib. Betul.